guru-guru kita, ya ustadz-ustadz kita juga sudah mengadakannya di masjid-masjid yang mereka biasa mengisi. Pada kesempatan hari ini kita memanfaatkan waktu ini untuk praktek penyelenggaraan jenazah. Ya, semoga ini nanti menjadi bekal buat kita ketika ada saudara kita yang meninggal atau bahkan mungkin kerabat kita yang meninggal, kita tidak susah-susah untuk mencari orang yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Ya, ketika kita sudah punya ilmunya, ya, karena terkadang orang nyari siapa yang memandikannya, ya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ya ada saudara kita yang meninggal, kita diminta misalkan, kita siap, ya. Ya, semoga ini menjadi bekal buat kita semua. Maka kita ikuti kegiatan dengan baik. Ya, semoga Allah memudahkan semuanya. Dan sedikit kita mengingatkan bahwa jika ada saudara kita atau kerabat kita yang meninggal, maka tentu yang pertama kali kita lakukan, ya tentunya ya kita mengucapkan istirja, ya, mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian kita minta kerabatnya atau ya handetolannya untuk bersabar, ya, bersabar atas musibah yang menimpanya. Ya, tentu ketika ada yang meninggal, tentu ada yang bersedih, ada yang menangis, maka dibolehkan menangis, yang penting tidak melampaui batas, tidak sampai meratap, menampar-nampar pipi, ya, menggunting rambutnya karena kerabatnya meninggal, atau membiarkan rambutnya tidak diurus karena ada kerabat yang meninggal. Ini hal-hal yang dilarang, ya. Ini termasuk perkara yang dilarang. Tapi bersabar, ya. Dan Nabi SAW ketika putra beliau meninggal, ya, beliau juga bersedih sampai beliau menyebutkan, ya, wal qalbu yahzan wal ainu tadma. Kama qala sallallahu, hati bersedih, mata pun berlinang air mata. Wajar, dan itu fitrah manusia. Ketika ada yang meninggal, ya, dia pasti bersedih. Maka kita beristirja, kemudian kita menyampaikan kepada tetangga, kepada ya orang-orang dekat, ya, akan berita duka tersebut, dan juga tentunya tujuannya agar membantu mengurus, menyelenggarakan jenazahnya, ya. Boleh, kalau sekarang gampang kita untuk mengumumkannya, ya, kita punya media sosial, kita bisa sebar di situ agar saudara-saudara kita tahu dan juga bisa membantu, ya, untuk mengurus jenazahnya, ya. Maka ya kita tentunya itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ketika orang itu sudah dipastikan meninggal, maka menutup kedua matanya, ya. Adapun bacaan menutup kedua mata ini tidak ada bacaan khusus di sana. Ya, yang jelas kita menutup, menahannya, ya, karena apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar. Apabila ruh tersebut dicabut, maka dia diikuti oleh pandangan mata, diikuti oleh mata, begitu, karena dia ke atas, ya. Maka matanya mungkin, kalau pakai mata mungkin terbuka, maka itu harus ditutup, ya, ditahan, kita tutup sambil kita mendoakan
kebaikan untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya wa'afu anhu. Ya, tidak ada di sana bacaan-bacaan khusus untuk menutup mata. Tapi kita doakan, ya, mendoakan kebaikan. Atau kalau kita sempat misalkan mendapati orang itu sakarat, maka kita bimbing. Ya, kita bimbing, kita talqin dengan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati di antara kalian, orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqinkan. Ditalqin itu artinya dibimbing. Ya, dibimbing dia mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah, tidak usah diajak ngobrol lagi. Biarkan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, setelah kita tutup matanya, maka kita menutupinya dengan kain panjang. Ya, ditutupi dengan kain panjang. Sambil kita tentunya berusaha untuk melemaskan persendiannya. Karena biasanya kalau dia baru meninggal, itu tubuhnya masih panas, maka segera dilemaskan persendiannya. Biar nanti tidak kaku ketika kita mandikan. Masih bisa bergerak-gerak begitu. Masih bisa kita gerakan. Ya. Tapi kalau misalkan mayat tersebut sudah meninggal beberapa jam sehingga keras, ya jangan dipaksakan. Ya, jangan sampai karena sudah keras kita paksakan untuk ini kan, maka dikhawatirkan nanti mematahkan tulangnya, maka ini dilarang. Ya, mematahkan tulang mayat itu sama ketika mematahkan ketika dia masih hidup, maka tidak boleh dipatahkan. Ya, oleh karena itu salah satu yang dianjurkan dan juga disebutkan oleh para ulama adalah kita melepaskan persendiannya jika memang masih bisa. Ya. Kemudian kita tentunya kita tutup, kemudian kita persiapkan. Ya. Ada kewajiban yang mesti kita lakukan kita sebagai orang yang hidup terhadap mayit adalah kita memandikannya, mengkafankannya, mensolatkan, menguburkan. Ini 4 kewajiban orang yang hidup. Ya. Dan orang yang hidup, dia tidak boleh membiarkan mayit itu begitu saja tanpa dia urus. Ya. Jika tidak ada yang mengurusnya, maka misalkan satu kampung tersebut, satu RT tersebut, dia akan menanggung dosanya, dimintain tanggung jawab nanti di hari kiamat. Ya. Mesti diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ya, 4 perkara ini kewajiban bagi orang yang hidup terhadap mayit. Ya. Jadi mayit itu tidak boleh kita biarkan. Dan ketika ada yang sudah kita segerakan. Kita menyegerakan pengurusannya. Ya. Disegerakan untuk dimandikan, ya, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Memang ada kondisi tertentu mungkin terpaksa harus ditahan, ya, tidak segera diurus mungkin karena permintaan keluarganya misalkan, ya, maka kalau ada permintaan keluarga kita tidak bisa juga untuk melarang, tapi kita anjurkan untuk disegerakan. Dan itu memang sunnahnya Rasulullah SAW adalah menyegerakan penyegerakan mayit. Kaum muslimin dan rahimani wa rahimakumullah, maka kita memandikan kita menyiapkan tempat mandinya, ya. Dan yang memandikan mayit itu kaum muslimin adalah betul-betul orang yang paham sunnah memandikan mayit. Maka di sini pentingnya kita belajar. Orang yang paham.
Sebab kalau orang itu nggak paham dia memandikan mayit, dia akan memandikan seenak dia. Ya, saya pernah menyaksikan, melihat langsung orang yang memandikan mayit itu sebagaimana dia memandikan orang yang hidup, disirami seenaknya, pakai satu ember besar, bus istilahnya. Ya, aurat tidak terjaga. Ya, maka orang itu harus paham. Kemudian orang yang memandikan itu adalah orang yang amanah. Ya. Kenapa harus amanah? Agar apa yang dia lihat nanti pada mayit itu dia bisa tutupi dan dia tidak ceritakan kepada orang lain. Cukup dia saja yang mengetahui ya apa yang ada pada mayit tersebut. Tidak boleh diceritakan aib ketika dia memandikan mayit. Selesai dimandikan dia ceritakan kepada orang, nggak boleh. Harus orang yang amanah. Ya. Kemudian diutamakan dari kerabatnya. Ya. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan. Kalau bisa dari paling bagus itu kerabatnya, anaknya, ya. Ya kalau anak itu mungkin akhir bakti dia pada orang tuanya begitu. Ketika dia masih orang tuanya masih ada di dunia belum dikuburkan. Ya, kerabatnya. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan. Kecuali suami istri. Kalau suami istri, suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi habis pergi ke makam Baqi ketika itu, kemudian ya Aisyah sakit kepala, lalu Aisyah mengeluhkan sakit kepalanya, lalu kata Nabi juga mengatakan demikian. Akhirnya kata Nabi SAW, seandainya engkau meninggal terlebih dahulu, maka aku akan mengkafani kamu, aku akan memandikan kamu, mengkafankan kamu, dan seterusnya. Ya, menunjukkan kalau suami boleh memandikan istrinya atau istri boleh memandikan suaminya. Nah ini, maka kemudian memandikan jenazah ini, ya dianjurkan dengan bilangan ganjil. 1, 2, 3. Ya, secukupnya. Yang penting sudah bersih. Ya. Kemudian kita tentunya menyiapkan airnya, ada air bidaranya atau air sabun, ada air bersihnya, kemudian ada air kapur barus. Ya, air kapur. Kalau nggak ada kapur, maka pakai air yang dicampur dengan minyak wangi. Ya. Air dicampur dengan minyak wangi. Dan lebih utama adalah kapur yang dicampur dengan kapur barus yang sudah digerus. Itu yang kita siapkan. Ya. Itu yang kita siapkan untuk memandikan. Kemudian memandikan mayat ini, ya persiapan sebelum kita memandikannya tentunya, ya kita mungkin bersihkan dulu kotorannya. Kalau ada kotoran, kita lepaskan pakaiannya, ya. Kemudian kita bersihkan kotoran yang ada di perutnya, ya. Kemudian kita wudukan setelah itu. Lalu kita sirami dari kepalanya, ya. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang, dan seterusnya, ya, sampai selesai. Setelah selesai kita memandikan mayit, boleh kita potong kukunya. Ya, memotong kuku ini boleh sebelum memandikan ataupun sesudah memandikan, tidak menjadi masalah. Kalau memang kukunya panjang. Ya. Namun kalau pada mayit itu misalkan ada gigi yang gigi yang sudah ditanam begitu, ya. Kalau itu menyakiti mayit, kalau dibuka maka dibiarkan saja. Ya. Atau mungkin ada besi, mungkin tangannya patah terus di dalamnya ditaruh pen, itu tidak perlu dibuka. Ya, karena itu akan menyakiti mayit meskipun dia tidak merasakan sakit itu. Ya, tapi itu termasuk bagian dari menyakiti mayit, maka dibiarkan aja. Begitu seterusnya, kemudian setelah itu dimandikan dan seterusnya sampai selesai.
Selesai memandikan, kita siapkan kain kafannya. Ya, kain kafan itu ya bagi laki-laki dan perempuan sama 3 helai, 3 lembar. Diusahakan kain kafan yang lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Ya, dikafankan, dan setiap kain kafan tersebut diberikan minyak wangi. Ya. Kemudian juga diusahakan di kain kafan tersebut ada kapas, ya, yang nanti juga dibentuk untuk menutupi auratnya, menutupi kemaluannya. Dianjurkan untuk memberikan kapas itu pada sela-sela tubuhnya, ya. Kalau bisa kapasnya diberikan juga minyak wangi, itu kalau bisa, tapi itu tidak mesti harus begitu. Ya, yang jelas dikafankan, ya, menutupi seluruh tubuhnya. Ya, adapun kalau misalkan dia itu meninggalnya ketika dia dalam kondisi ihram, maka kepala si mayit itu tidak ditutup, dibiarkan terbuka. Ya, kemudian dia tidak diberikan wewangian karena dia kalau meninggalnya kondisi ihram. Ya. Ya, dan seterusnya dikafankan, ya. Dan kain kafan itu disunnahkan kain kafan yang berwarna putih. Ya. Kalau ada kain kafan salah satunya yang dia bersalur. Ya. Atau mungkin kalau ada kain ihramnya dipakai, itu lebih bagus. Ya, karena dia juga lebih tebal. Nah, untuk kain kafan ini diambil dari harta si mayit. Meskipun harus menghabiskan harta si mayit gara-gara untuk membeli kafan, misalkan. Kalau misalkan dia seorang yang mungkin hartanya sedikit begitu, kalau hartanya hanya habis untuk diberikan kain kafan, maka diambil dari hartanya untuk memberikan kain kafan tersebut. Ya, usahakan diambil dari harta si mayit. Ya, dikafankan, ya. Kemudian mengkafankan mayit itu ketika kita ingin membungkusnya, ya, itu kita memulai dari sisi sebelah kanan baru kiri, dan begitu seterusnya. Boleh per lembar, boleh sekaligus, ya, kanan kiri. Yang 3 itu kita bungkuskan sekaligus boleh, atau per lembar juga boleh. Tidak ada ketentuan khusus di sana harus satu-satu, boleh sekaligus. Tapi kalau satu-satu yang lebih baik, maka per lembar. Ya, kita mulai dari sisi sebelah kanan baru kiri, begitu seterusnya sampai selesai. Ya, kemudian kita mengikatnya. Adapun jumlah bilangan ikatan kain kafan itu tidak ada ketentuan khusus harus sekian. Ya, yang penting mencukupi. Ya. Kemudian setelah kita mengkafankan, ya, secara ringkas kita menyolatkan mayit ini atau sholat jenazah. Ya, ini, ya, semakin banyak yang menyolatkannya semakin bagus. Ya, kalau ada 40 orang yang ahli tauhid. Ya, karena semuanya nanti akan memberikan, ya, syafaat kepada si mayit. Ya. Kemudian, ya, semakin banyak yang menyolatkan itu semakin bagus. Bahkan ciri Ahlus Sunnah kalau dia meninggal banyak yang menyolatkannya. Ya. Maka usahakan, ya, misalkan cuma ada 40 orang, 40 orang diusahakan orang-orang yang ahli tauhid semua. Ya. Dan saf sholatnya dibuat menjadi 3 saf. Ya, dibuat menjadi 3 saf. Berapapun jumlahnya yang menyolatkannya, maka dibuat 3 saf. Kalau cuma 3 menyolatkannya, maka dibuat 3 juga. Seperti itu. Dan itulah sunnah dari Rasulullah SAW. Dan tentunya untuk sholat jenazah ini, kalau jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di tengah, posisi tengah.
Kalau jenazah laki-laki di posisi kepala, seluruh searah dengan kepala. Ya, kemudian ketika kita meletakkan jenazah untuk disolatkan, kepala jenazah adalah di sebelah apa? Sebelah kanan. Ya, tidak misalkan kalau jenazah perempuan sebelah kiri, enggak. Ya, di sebelah kanan. Sebagaimana orang ketika mau berbaring disuruh menindih rusuk yang sebelah kanan. Ya. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kalau misalkan jenazahnya banyak, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi insya Allah kita sudah sampaikan waktu itu di pembahasan kita di malam Kamis. Ini secara ringkas saja. Disolatkan, ya. Kemudian juga setelah kita solatkan, ya. Dan tentunya untuk tata caranya, ya, 4 kali takbir, bisa 5 kali takbir, bisa 7 kali takbir, bisa 9 kali takbir. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyolatkan jenazah Hamzah, dengan 9 kali takbir. Ya, 9 kali takbir. Namun umumnya yang kita lakukan adalah 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Ya, boleh nggak sebelum salam kita berdoa lagi? Boleh. Ya, yang tidak dianjurkan itu adalah setelah salam tidak dianjurkan lagi di sana berdoa, karena dalam sholat kita sudah berdoa. Ya, di dalam sholat kita sudah doa. Di takbir yang ketiga itu berdoa. Ya, takbir yang ketiga itu kita mendoakan. Maka setelah salam langsung kita angkat. Tidak ada lagi di sana disunahkan untuk mendoakan. Kita boleh mendoakan secara umum di luar. Setelah kita angkat sambil kita berjalan mengantar jenazah ke pemakamannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita saksikan doa di luar sholat jenazah lebih panjang daripada dalam sholat jenazah. Ya, padahal di dalam sholat jenazah ini dianjurkan, yang disunahkan Nabi SAW kita berdoa di takbir yang ketiga. Ya, takbir keempat juga boleh berdoa sebelum salam. Salamnya boleh 1 kali, boleh dua kali. Salam ke kanan 1 kali, sudah itu sudah. Atau ke kanan dan ke kiri itu boleh. Ya, yang itu semuanya disunahkan. Ya. Kemudian setelah kita mensolatkan, kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan tidak ada bacaan-bacaan khusus yang kita baca ketika kita mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus di sana kecuali kita mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Ya. Kemudian setelah itu kita memakamkan. Nah, ketika memakamkan jenazah, maka disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahat itu dari arah kaki. Kalau pemakamannya begini, maka dari sini, dari bawah. Ya, itu sunnahnya. Ya, ini kuburan atau ini kuburan, maka kita masukkan arah jenazah dari bawah sini. Ya, ya, itu sunnahnya, bukan dari kanan atau dari kiri. Bahkan kalau dari sisi kanan atau kiri kuburan itu berat, itu menyusahkan sebenarnya. Ya, tapi kalau dia dari bawah itu lebih lebih memudahkan. Dan itulah sunnah Nabi SAW, memudahkan. Kalau dia bertentangan dengan sunnah itu menyulitkan biasanya. Ya, dari bawah. Ya, nanti insya Allah kita akan praktekkan untuk menguburkan jenazah. Ya, semoga kemudian setelah itu kita menguburkan. Dan ingat bahwa ketika kita meletakkan jenazah ke liang lahat, kita membaca Bismillah wala millati Rasulillah. Kadang kita lupa meletakkan begitu saja. Sebenarnya ada sunnahnya. Bismillah wala millati Rasulillah. Ya, itu yang disunahkan kita untuk membaca ketika kita meletakkan jenazah di liang lahatnya. Ya, liang lahatnya ada 2, ada yang lahat, ada yang syak. Ya, kalau syak itu di tengah, lubang lahatnya di tengah. Kalau lahat itu di sisi ke arah
kiblat, ya bukan di tengah tapi di sisi kuburannya, di dalam kuburan tersebut. Nah, setelah itu kita menimbunnya dan disunahkan ya memasukkan beberapa 3 kali melemparkan tanah ke arah kepala mayit. Ya, kita 3 kali disunahkan begitu, mengambil tanah melemparkannya. Ya, kemudian setelah itu baru ditimbun, ya, dan sebagaimana ini sudah berlangsung yang biasa kita lakukan. Setelah itu kita mendoakan, ya, kita mendoakan orang yang sudah kita kuburkan tadi. Inilah 4 kewajiban orang yang hidup secara ringkas terhadap mayit. Ya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Ini 4 kewajiban orang yang hidup. Dan hukumnya ini semua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini sedikit pengantar dan kita akan langsung insyaallah praktek memandikan, ya. Sedikit tambahan, ketika kita memandikan mayit, maka kalau kita memandikan yang mayit yang betul-betul mayit, itu yang memandikan tidak perlu banyak orang, ya, 4 orang 5 orang di tempat pemandian sudah cukup, ya, sudah cukup, ya. Kita akan, namun nanti kita akan menyaksikan, ya, semoga Allah mudahkan untuk praktek memandikan jenazah, ya, insyaallah sampai menguburkannya, ya. Dan alhamdulillah sudah ada orang yang siap untuk menjadi contoh itu contoh apa yang kita akan ini kan, ya, jadikan korban ya insyaallah, ya. Itu mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita buka sisi tanya jawab, ya. Kita sekarang akan menuju ke tempat memandikan jenazah, ya. Mungkin karena tempatnya sempit tidak bisa kita lihat semua, maka bisa dilihat melalui layar yang sudah disiapkan oleh panitia, ya. Demikian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung pakai nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Ya, itu bisa aja. Siapa yang itu? Air bidara boleh? Iya. Boleh ya? Ini air bidaranya, tapi belum ada bidaranya. Simbolis saja, ya. Apa mau dimandikan pakai bidara utuh? Ya. Siapa yang ini mandikan? Ini yang antum dimandikan, ya? Iya. Ini kepala di sini. Iya. Mayat naik sendiri. Harusnya diangkat tadi dari sana. Harusnya Diangkat. Mayatnya mandiri. Kain enggak? Langsung. Kain enggak? Ya nanti ambil ya sekalian ambil kainnya. Nanti baring dulu berarti kan? Iya, baring dulu. Kalau mayat kan ada kain. Iya. Mayat mandiri ini. Mandiri. Iya. Insyaallah. Oh, Ya, ada kain itu enggak? Untuk nutup. Ini bidara. Dicampur aja ke situ. Boleh dicampur. Jamnya aman. Hah? Zaman tuh aman. Bukan beda. Enggak apa-apa pakai ini. Yang untuk lebih basah. Dan yang lebih basahnya yang ini. Diaduk dulu ya. Enggak, mandiin betul. Ya, dimandiin betul.
Kedengaran. Dengar tak? Kaum muslimin sekalian rahman dan rahmakumullah. Insyaallah hari ini kita menyaksikan ya memandikan mayit. Ya. Dalam memandikan mayit ini tentu kita tadi sudah kita sampaikan, kita menyiapkan air terlebih dahulu. Nah, air di sini ada 3, ada air. Kita sebelah situ aja. Ya. Biar kelihatan dari kamera. Ya. Jadi kita atau sebelumnya ya, kita ketika akan memandikan mayit, kita harus tetap berusaha menjaga aurat mayit. Maka kita tutupi dengan kain, ya, dengan kain panjang. Ya, setelah itu kita lepaskan semua pakaian, ya, yang ada pada mayit. Kalau misalkan dia mungkin dari rumah sakit ada perban, itu dilepas semuanya. Ya, dilepas semua perbannya, kemudian pengikatnya mungkin diikat, dagunya diikat atau kakinya diikat, maka itu dilepaskan. Ya, kemudian kita lepaskan bajunya. Ya. Di dalam kita memandikan mayit ini, ya kita tutupi auratnya, ya kita tutup. Ini enggak kakinya juga terbuka, tidak menjadi masalah. Yang penting antara pusar dengan kedua lutut mesti tertutup. Ya, mesti tertutup. Ya. Nah, kemudian setelah kita lepaskan dan kita tutup auratnya, maka mayit ini disunnahkan ya untuk kita bersihkan terlebih dahulu kotorannya yang ada di perutnya. Ya, dengan kita mengangkat mayit, ya. Ya tidak duduk betul ya. Ya, mungkin kira-kira seperti ini. Lalu kita diurut. Ya, makanya ketika memandikan mayit itu disunnahkan bagi kita untuk memakai sarung tangan. Baik itu pakai sarung tangan yang ada ini, ya, yang seperti ini, ya, atau mungkin pakai kain kalau tidak ada. Ya, pakai sarung tangan. Maka kita urut, ya, sampai keluar dan tidak perlu berlebihan, dipencet-pencet begitu. Ya, takutnya ususnya ikut keluar juga. Ya. Ya. Jadi ini sambil apa? Disiram, dibersihkan kotorannya. Sampai kotoran itu betul-betul bersih, yang tidak keluar lagi dari anusnya. Ya, dengan kita ambil mungkin kapas. Ya. Ya, kita ambil kapas lalu kita lihat apakah masih ada. Kalau sudah bersih, tidak ada lagi tangan kita, berarti sudah bersih, maka kita baringkan kembali. Kita baringkan. Kemudian ya, kita wudukan. Ya, silakan diwudukan. Ya, pakai air putih, air bersih. Ya. Nah, orang yang memandikan mayit itu dia niatkan dalam hatinya untuk memandikan mayit dan juga mewudukan. Ya. Silakan diwudukan. Tentu mulai yang kanan, tangannya dulu. Ya. Ini keluarkan tangannya aja. Nah. Ya. Nah. Ya. Ini di sini tangan dulu. Ya. 3 kali, kemudian tangan kiri. Ya. Nah. Ya. Kemudian apa? Mulut itu secukupnya saja. Jangan masukkan air ke dalam mulut. Enggak apa-apa. Hidungnya bersih. Ya. Ya, ya. 3 kali juga. Itu secukupnya saja. Nah, setelah itu seperti wudhu biasa, mukanya 3 kali. Sebagaimana kita berwudhu untuk sholat. Ya, rata ya mewudhukan itu dari sini sampai ke bawah sini. Ya, itu 3 kali. Terus tangan sampai siku. Ya. Nah, tangan sampai siku. Kemudian ya 3 kali, yang kiri juga 3 kali sebagaimana kita wudhu sholat.
Nah, ya, selanjutnya kepala. Ya. Kemudian kedua, telinga. Ya, kakinya. Dingin sudah. Ya. Enak hari ini mandi gratis. Nah, selesai kita wudukan, maka kita menyirami dari arah kepala dulu, karena kepala nggak bisa dibagi dua, ya, nggak bisa kanan kiri. Maka kepala dengan air bidara. Siraman pertama kita gunakan air bidara dicampur dengan sabun kalau ada, ya, sabun ataukah sampo. Siram aja simbolis di kepalanya, tutup matanya. Biar enggak, maksudnya disiram kepalanya dulu selesaikan. Sebagaimana kita mandi wajib. Kalau mandi wajib kan kepala dulu, baru menyiram seluruh tubuh. Ya. Pokoknya semuanya ini semuanya di satu kepala ya, tapi secukupnya aja ini karena ini. Ya. Nah, air bidara ini kita campur dengan, kalau biar dia berbusa adalah dengan sabun misalkan, ya. Saya kira tidak perlu. Ya. Nah, setelah kepala ini belum dianggap satu kali memandikan, belum. Maka kita nyiram dari sebelah kanan. Nah, menyiram ini dari sebelah kanan sampai ke ujung kaki sebelah kanan. Ya. Nah, sambil digosok, ya, ini airnya air bidara ya. Terus, ya, kanan dulu, ya. Kalau pada kenyataannya harus diangkat gini satu pikirannya. Tahu dari atas. Boleh di atas, boleh di bawah. Yang penting auratnya tetap terjaga. Ya. Kemudian, ya, menyiramnya ini boleh depan semua dulu, ya, kiri kanan, kemudian nanti baru belakangnya. Ya, anggap kita gunakan yang kanan, kemudian kemudian kiri bagian depan. Ya. Dan terusnya sampai ke kaki. Depan, kemudian belakangnya lagi. Belakang. 3 kali. 1 kali dulu. Ya. Ya. Depan, belakangnya lagi. Anggaplah sekarang ke belakang. Kita balikan mayat ini, ya. Nggak usah terlalu ini, ya. Kayak gini, nah. Siram bagian belakang. Kanan. Ya, kanan belakang. Kemudian, ya, kiri. Tidak mesti ini siram harus 3 kali. Yang jelas, sekali ini sudah rata depan belakang, berarti itu dianggap 1 kali siram 1 kali mandi. Ya, depan belakang ini. Kalau sudah merata semua berarti ini baru mandi yang pertama. Ya, ya. Jadi boleh kanan kiri depan, baru kanan kiri belakang, atau kanan kiri, kanan dulu depan, baru kanan belakang, atau kemudian kiri depan kiri belakang, itu boleh dua-duanya. Tergantung mana yang memudahkan bagi kita. Dan ingat bahwa ketika kita memandikan, kita harus bersikap lembut terhadap mayit. Ketika kita menggosoknya juga jangan semaunya gosok seperti orang yang hidup begitu, atau seperti orang ngurut, atau ditotok begitu, enggak. Kita harus berbuat lembut terhadap mayit. Ya, jangan kita mentang-mentang dia sudah meninggal semau kita, tidak. Dengan lembut. Ya. Nah, selesai ini berarti ini sudah sekali. Berapapun, berapa kali pun kita siram, berapa gayung pun yang kita gunakan, yang jelas kalau sudah satu tubuh, ini dianggap 1 kali memandikan. Ya, 1 kali. Maka yang berikutnya kita siram dengan apa? Air bersih. Air bersih. Ya. Nanti air kapur itu terakhir. Ya. Siram dengan air bersih. Ya.
Dari kepala. Mana ya? Iya, kayak tadi. Ya, sama. Ketika proses menyambung ini tuh Hah? pada tahap ini tadi ya, Tapi dengan air bidara. yang bidara Ya. yang pas menyambung itu tadi. Ya, pas untuk diberi sabun, makanya air bidara itu kalau bisa dicampur sabun sekaligus nggak apa-apa. Ya, pas kita lagi nyiram dengan air bidara, kita kasih sabun, itu tidak menjadi masalah. Kalau kita sabuni dulu seluruh tubuh baru air bidara. Enggak menjadi masalah, itu dianggap 1 kali siraman. Ya. Nah, sudah ya? Air bersih itu berapa kali, Ustaz? Air bersih sama sampai seluruh tubuhnya selesai. Kanan kiri ya. Nah, Sekali belakang. belakang. Ya. Nah, ya. Ya, kemudian belakang. Ya. Ya, ini karena sudah selesai seluruh tubuhnya, ini, maka ini siraman yang kedua atau basuhan yang kedua. Ya. Yang terakhir adalah dengan air. Kalau misalkan sudah bersih, ya, sudah bersih, maka kita siraman terakhir pakai air kapur. Ya, kapur barus ya, yang sudah digerus. Nah, untuk menyirami dengan air kapur barus ini sama juga prosesnya, kanan kiri, depan belakang. Ya. Menyirami air kapur barus boleh di antara kain. Misalkan ini mungkin biar tidak air kapur barusnya yang kasar itu nempel, di atas kain ini boleh kita sirami. Ini kan tembus kan ke dalam. Ya. Atau bisa langsung tubuhnya. Dan itu tidak perlu kita ambil kemudian kita gini-ginikan. Kan ada yang diambil dulu baru dia gini-ginikan kapur barus di tubuh mayit. Ya, nggak perlu begitu, itu membuat lama prosesnya. Kita disuruh untuk menyegerakan. Ya. Ada orang dia mandikan mayit, ambil kapur barus ditempel-tempelin ke badannya. Ini begitu yang disunahkan. Kalau mau ya dari atas kain ini boleh, tanpa atau di bawah kain juga boleh. Yang jelas ke seluruh tubuhnya disirami dengan kapur barus. Selesai itu, maka itulah basuhan yang ketiga kali. Kalau misalkan kita anggap belum bersih, jangan dulu pakai kapur barus. Kalau kita anggap ini belum bersih, boleh nggak kita siram lagi? Boleh, siram lagi. Berarti siraman yang ketiga misalkan. Berarti dia harus akhirnya ganjil. Bisa jadi 5 kali kita memandikannya. Ya, 5 kali siraman. Ingat bahwa 1 kali mandi itu apabila seluruh tubuh sudah disirami. Berapa gayung pun yang kita gunakan, ya, 1 tubuh selesai, maka itu dianggap 1 kali siraman. Ya, 1 kali siraman. Ya, tentunya juga kalau bisa tidak terlalu banyak menghabiskan air. Ya, yang jelas bahwa mayit ini bersih. Ya. Tadi sudah ya, anggaplah kita sudah menyirami dengan kapur barus. Kasihan nanti bau kapur barus betul ya. Ya. Ini sudah, maka kita tentunya ya sebagaimana yang kita lakukan ketika kita mandi. Mayit ini kita ambilkan handuk, lalu kita ya silakan dikeringkan dulu. Ya. Dikeringkan, setelah kita keringkan, ya, maka ini tentunya kan kita ganti ya, diganti dengan kain kering. Ya. Dan ingat bahwa tutup aurat mayit, jangan sampai terlihat. Ya. Nah, makanya kita juga boleh ketika tadi membersihkan di bagian daerah kemaluannya, itu kan kita disuruh pakai sarung tangan biar tidak menyentuh langsung aurat mayit. Ya, tidak menyentuh langsung aurat mayit. Itu juga salah satu kenapa disuruh pakai sarung tangan, baik itu dari karet ataupun dari kain, biar ketika kita membersihkan daerah kemaluan mayit ini tidak menyentuh langsung kemaluannya. Ya, dan ingat bahwa seperti yang disampaikan tadi, orang yang memandikan mayit adalah orang yang amanah, yang dia bisa menahan dirinya, menahan lisannya dari menceritakan apa yang dia saksikan pada mayit. Ya, mungkin ada aibnya.
ya mayat tadi dia tutupi, tidak boleh dia ceritakan. Ya, tidak boleh dia ceritakan. Misalkan mayatnya, maaf, misalkan bibirnya sumbing misalkan. Mayatnya sumbing. Dia ceritakan sama orang, jangan. Ya jangan. Tutupi saja. Ya, ditutupi, tidak usah diceritakan. Ya. Nah, karena itu salah satu bentuk amanah yang kita nanti juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, apa yang kita dapatkan pada mayit, sesuatu yang kekurangan misalkan, maka jangan kita ceritakan. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia melihat tubuh Nabi sesuatu yang sangat bersih, yang tidak ada kotoran sama sekali, bersih. Ya, nah itu ya. Ini sudah kita anggap selesai memandikan seperti itu. Nanti tentunya kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita sampaikan pada sesi tanya jawab insyaallah. Nah, ya, nah ini sudah ya. Mau diangkat mayatnya ke sana? Di baju dulu. Dicedangin. Oh, bilas. Hah? Oh gitu. Ganti baju. Ya, Akhirnya kita angkat. Ya, Pas ngeringin pakai anduk apa boleh dipindah tempat lain apa di sini juga? Di tempatnya aja. Tempat sini aja. Iya. Di tempat kita memandikan, disitulah kita mengeringkannya. Ya, biar enggak dua kali seperti itu. Ya. Mayatnya mandi dulu. Nah. Ya. Ya, itu tadi memandikan secara ringkas ya. Nah, sambil menunggu mayatnya bilas-bilas. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Yang berkaitan dengan memandikan. Ya. Sambil yang memandikan tadi itu Ada mic nggak? Nah. ini Ustaz, kan yang memandikan tadi kita usahakan jangan banyak orang. Ya. Atau ada kerabatannya aja. Ya. Kerabat aja. Itu kalau secara praktek yang sering kita temuin di kampung-kampung atau lagi bantu itu kan ada yang nyiramin tuh. Ya. Nah, kita yang gosok-gosok. Kan istilahnya leadernya lah. Ya. Leadernya dia gosok-gosok tangan sampai masuk, tapi nyiramin terus. Ya. Ada fokus dia bersih. Nah, itu ada sikit-sikit tertentu nggak Ustaz? Atau enggak? Atau Ketika kita memuliakan mayat, tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali hal-hal yang baik. Ya. Dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu kecuali bacaan ketika kita wudukan, baca bismillah. Ya, menyiraminya mungkin ya kita ketika mandi, ya. Jadi tidak ada zikir-zikir tertentu. Ya, harus begini-begini, enggak. Ya. Tidak ada zikir tertentu yang ya mungkin wallahu alam kebanyakan banyak orang yang melakukan tidak ada bacaan khusus. Ya. sama Nah, ini Ustaz ya. Airnya yang penting terus mengalir dari centong atau kan nggak boleh katanya dari selang gitu kan. Harus dari centong atau sebenarnya dari selang juga nggak apa-apa. Yang penting apa namanya seluruh tubuh ya. Meskipun dari selang nggak apa-apa, nggak mesti harus putus-putus. Ya. Kalau misalkan memang kondisinya tidak, kalau kita lihat di Makkah, saya pernah masuk di salah satu pemandian jenazah, Maksalah Muhajir namanya, itu mereka memandikan pakai selang, bahkan ada pakai shower dari atas begitu siram. Ya, itu di Makkah di pemandian jenazah yang biasanya disolatkan di Masjidil Haram, itu dimandikannya di situ. Ya, kami sempat masuk ke sana melihat langsung. Jadi dia nggak pakai gayung lagi, ya pakai selang atau pakai shower. Ya, dari atas itu sudah ini gitu. tadi yang ya juga tadi belum ada sesi potong-potong kukunya atau Iya. apa masalah kapas Itu nanti ketika kita kalau mau potong kuku boleh pada saat setelah kita memandikan tadi kita potong kukunya. Ya itu boleh. Ya, memotong kuku ini boleh sebelum mandi, boleh sesudah mandi. Adapun nanti kita taruh kapas itu pada saat kita mengkapankan. Ya. Nah,
Siapa tadi duluan? Itu dulu. Ya, silakan Pak. Masukkan langsung? Iya. Yang jelas kalau dia bisa menghitungnya 3 kali memandikan, tidak menjadi masalah. Ya. Iya, dikeluarkan lagi. Ya. Nah, kalau misalkan bisa, ya. Karena tidak ada ketentuan khusus harus gitu. Nah. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memandikan mayat ya. Memandikan mayat itu udah jelas ya. Anak laki-laki dilarang memandikan ibu. Iya. Anak perempuan dilarang memandikan bapak. Iya. Istri boleh memandikan suami. Boleh. Atau suami boleh memandikan istri. Boleh. Jadi saat suami memandikan istri, siapa saja yang boleh menemani suami kalau dewan kan? Iya, tentunya mungkin kalau ada mahram dari atau anak-anaknya. Ya. Perempuan gitu ya. Jangan. Yang anaknya laki-laki, yang nemanin ibunya, memandikan bapaknya. Jangan anak perempuannya. Ya. Harus ada suami memandikan istri. Iya. Oh, tentu anak perempuannya kalau misalkan memang ada. Ya. Nah. Kalau jenis-jenis khusus seperti misalnya ada jenazah yang meninggal karena kecelakaan. Nah itu ada yang cara memandikannya. Apakah pada saat memandikan juga diikutkan atau bisa terlebih dahulu dipisahkan? Kalau misalkan misalkan otaknya tercecer, bisa dimasukkan kembali ke dalam kepalanya, maka disatukan dulu, kemudian disiram secukupnya, jangan sampai berlebihan. Ya, berdasarkan dalil, meskipun itu dia berkaitan dengan orang yang hidup waktu itu, ada seorang sahabat yang luka kepalanya kemudian disuruh mandi. Harusnya dia tidak perlu mandi, tapi cukup dia bertayam, akhirnya dia meninggal dunia. Maka kalau kondisinya begitu, kalau misalkan terpisah, ya bahkan mungkin tidak ada lagi otaknya tadi entah kemana, maka secukupnya kepalanya yang dibasuh secukupnya. Ya, kalau misalkan anggota badannya terputus, maka diikutkan di situ, disatukan ke tempat memandikan tersebut. Ya, nah kalau misalkan yang kecelakaan tersebut tangannya putus, tapi jasadnya masih hidup, maka yang tangan putusnya tidak perlu dimandikan, ya. Ini tambah, tidak perlu dimandikan, langsung kalau memang bisa disambung, kalau enggak dikuburkan aja itunya, tangan tersebut, tapi tidak perlu dimandikan di sana, karena tubuh ini masih hidup. Tapi kalau misalkan ada yang meninggal, misalkan orang tenggelam, badannya hanya ketemu tangannya, jasadnya entah kemana, maka ini tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan, dikapankan, kemudian kuburkan. Atau disolatkan, wallahu a'lam. Ya, nah. Tadi berarti kalau waktu memandikan mayat kan tadi saya memandikan istri gitu. Ya. Nah, berarti anak perempuan boleh ikut gitu. Iya. Kalau bapak bisa sendiri, anak perempuannya boleh dia ikut. Kalau misalkan yang meninggal itu ibunya. Ya. Tadi kan ada wudhu dulu sebelum dimandikan. Ya. Nah, terus setelah mandi itu tidak perlu berwudhu lagi? Tidak perlu. Kan tadi di awal sudah diwudukan, ya kan? Maka ketika sudah memandikan, maka tidak perlu wudhu lagi. Sama kita kaum muslimin, ketika kita mandi wajib, di awal kita sudah wudhu. Selesai kita mandi, selama itu tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, maka kita tidak perlu wudhu lagi, langsung sholat. Ya, selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa contohnya? Kita tadi mandi, terus buang angin, udah batal. Berarti nanti setelah mandi dia wudhu. Ya, adapun kalau mayit, maka cukup diwudukan di awal. Setelah memandikan tidak perlu diwudukan lagi. Ya. Nah.
kalau ada keyakinan bahwa mayat kuku mayit tidak boleh dipotong itu gimana, Ustaz? Karena mereka meyakini bahwa tidak ada terpisah dari ini butuh pada dalil yang jelas disunnahkan bagi orang yang hidup untuk memotong kuku mayit. Yang memotong kuku mayit itu tidak dibolehkan. Ya, adapun kalau keyakinan tertentu maka ini butuh dalil. Ya, butuh dalil. Allahu a'lam. Nah. Padahal misalnya si mayit ini meninggal ada di bawah yakin, mandikan masih keluar darah dari hidung. ya. Jadi kalau dibersihkan terus akan memakan waktu lama. Sedangkan kita harus ini gimana Ustaz? Kita mandikan darahnya. Iya, yang jelas bahwa kita berusaha memandikan kalau misalkan setelah kita mandi masih ada darah ya sudah sesuai kemampuan kita. Kalau misalnya di hidung bisa kita sumbat nantinya, ya ataupun mungkin nanti di tubuhnya kita nanti bisa tutupi pakai kapas, ya pakai kapas itu tidak menjadi masalah. Ya, karena ada kondisi tertentu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Tadi kan dibilang pada saat yang ketiga digunakan air. ya, Kapur. ya. Apakah dari zaman Rasulullah yang ada air di kapur garus atau pada saat sekarang ini saja? Dan Ya. fungsi kapur garus itu apa? Dalam hadis ketika Nabi SAW memerintahkan sahabiat memandikan putrinya, apa kata Rasulullah SAW? Jadikan di akhir siramannya kapur. Ya, kapur di sini, kapur secara umum kapur yang jelas dia memiliki wangi. Ya, yang ada wangi itu yang sekarang kita kenal kapur barus. Yang jelas kata Nabi kapur itu diantara mananya adalah kapur barus. Ya, kalau misalkan kapur barus itu tidak ada, maka boleh kita ganti dengan mungkin air melati. Yang jelas air itu bisa wangi. Salah satu fungsinya, wallahu alam, salah satu fungsinya agar tubuh mayat itu wangi ya. Itu salah satu fungsi dari kapur barus itu. Kalau ada yang menyebutkan juga untuk lebih mengawetkan, wallahu alam. Yang jelas kata Nabi SAW, jadikan siraman terakhirnya dari kapur. Ya, itu salah satu sunnah yang Nabi sebutkan. Apakah ada hikmah di balik itu? Ya, kalau yang jelas mesti ada hikmah di balik itu, tapi kadang kita tidak tahu hikmah tersebut. Namun salah satu yang disebutkan oleh para ulama adalah biar tubuhnya kondisinya wangi, kayak gitu. Ya, Allah alam. Nah, terkait dengan mawdu dan mayat tadi kan seperti ya, itu kan kita menggosok-gosok kan kita memegang kemampuan kita. ya. Apakah itu membatalkan wudunya atau setelah itu kita wudukan kembali apakah sempurna wudunya atau Itu tidak membatalkan wudu si mayit. Ya, nggak membatalkan wudu si mayit. Ya, karena yang itu kan susah kita untuk menghindari. Ya, makanya kan di awal itu semuanya dibersihkan di bagian kemaluan. Dengan harapan nanti ketika kita memandikan kita tidak perlu lagi menyentuh di bagian kemaluan, cukup kita siram saja. Tapi kalau misalkan tersentuh, apakah wudu si mayit batal? Tidak. Ya, tidak. Nah, ini yang terakhir ya. Untuk Ya. posisi nanti tempat saya kan posisi misalnya membagikan jenazah itu saya tidak tempat seperti yang Ya. ada bapak. Mm-mm. Nah, sekarang di tempat saya itu bangku. Ya. Apakah memang istilahkan di bangku atau kita hanya menaruh tikar tadi kembali lagi ke kerabat atau Mm-mm. orang-orang yang atau bisa kita takut. Iya, kalau misalkan memang tidak seperti ini, maka termasuk yang dianjurkan adalah mayat itu dipangku. Berarti nanti ada beberapa orang. Kenapa salah satu tujuan dipangku? Biar air siraman itu ngalir. Ya, tidak mengenai kembali tubuh mayat. Jadi bisa ngalir. Makanya dipangku. Dan itu juga ketika dipangku itu lebih juga memudahkan, biar memudahkan menyiraminya, bisa mudah untuk membolak-baliknya. Ya, maka dibolehkan untuk dipangku. Kalau memang itu tidak ada, ya. Atau misalkan boleh juga ke tempat memandikan itu tidak mesti harus begini. Bisa jadi mungkin cuma ada ya alas yang kita buat misalkan
beberapa potong pelepah pisang di atas lantai kita letakkan, itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Yang jelas bagaimana biar nanti mayat itu bisa dimandikan dengan baik, bisa bersih, ya seperti itu ya tujuannya. Nah, sampai jam berapa ini? Tadi yang di sini siapa? Nah. Tidak ada anjurannya harus yang memandikan itu dalam keadaan dia suci, nggak mesti, ya, tidak mesti. Ya dia maksudnya dia dalam kondisi berhadas kecil ini nggak jadi masalah, ya, karena yang harus yang kita wudukan adalah orang yang meninggal, jadi tidak perlu. Namun kita dianjurkan kita ini selalu dalam kondisi suci, ya. Adapun memandikan mayat tidak menjadi syarat harus suci, ya. Wallahu a'lam. Sudah 9:30, kita lanjut mengkapankan. Ya, nanti. Ya. Nah, sekarang kita mengkapankan di sana ya. Ya. Nah, dia kalau sama lebarnya diratakan, nggak mesti harusnya, ya. Sekarang kita masuk ke proses mengkapankan, ya. Tentunya dalam mengkapankan ini, seperti yang sudah kita sampaikan di mukadimah tadi, bahwa kain kapan itu, ya, sebenarnya minimal satu lembar. Ini wajibnya 1 lembar. Adapun 2 lembar, 3 lembar itu sunnah. Kalau misalkan 1 lembar itu sudah cukup, sudah menutupi mayit dan tidak menampakkan aurat mayit, maka itu sudah cukup. Ya, sebagaimana dulu para sahabat yang meninggal, ya, ketika peperangan, ya, ada di antara mereka memang dikapankan dengan kain yang secukupnya. Ya. Nah, itu wajibnya 1 lembar, satu helai saja. Sunnahnya kata Nabi SAW bagi laki-laki ataupun perempuan adalah 3. Ada riwayat yang menyebutkan bagi wanita itu 5. Cuma riwayat tersebut dianggap dhaif, seperti disebutkan juga Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya, maka karena al-akhwatu syaqaiqur rijal, an-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maka ketika kita memandikan, mengkapankan itu sama bagaimana kita mengkapankan laki-laki. Kain kapannya juga 3. Ya, laki-laki 3, perempuan juga 3. Dan sunnahnya adalah kain kapan seperti ini yang dia berwarna putih. Ya, berwarna putih. Kalau misalkan nggak ada yang berwarna putih, boleh nggak selain putih? Boleh. Namun kata Nabi SAW, ya, pakaian kalian terbaik adalah pakaian yang berwarna putih, dan maka kata Nabi SAW, kapankan dengannya jenazah kalian atau orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Anggaplah tidak ada yang jual kain kapan warna putih, adanya kain berwarna hitam. Ya, boleh nggak dengan berwarna hitam? Boleh. Ya, sunnah berwarna putih. Tapi kalau misalkan nggak ada yang warna putih, maka boleh pakai warna yang lain. Ya, ini tentang kain kapan. Nah, di kain kapan ini, ya tentunya kita nanti meletakkan tali-talinya, ya. Terus saya letakkan talinya di bawah kain kapannya. Ya. Nah, jumlah tali itu tidak harus ada bilangan tertentu. Ya, mungkin di kepala, kemudian di pundak, ya, kemudian di bagian lutut, ya, kemudian di ujung kaki. Mungkin 4 atau 5 tidak menjadi masalah. Ya.
Nah, dianjurkan untuk kain kapan ini, di setiap helai kain kapan kita kasih minyak wangi. Bahkan kalau bisa, kalau misalkan kain kapan ini semuanya punya minyak wangi, itu juga boleh. Ya, itu boleh. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada itu yang biasanya dijual satu paket ya. Sudah ada paketnya, sudah ada minyak wanginya di situ. Ya, itu dikasih minyak wangi. Kemudian ini kan nanti kita dianjurkan untuk memberikan kapas. Ya, kapas. Diletakkan kapas terutama di posisi nanti untuk kemaluan mayit. Dibuat kayak apa itu? Kayak popok ya. Itu boleh. Yang penting untuk menutupi. Silahkan ditaruh. Perkirakan kira-kira posisi posisi apanya mayat ini di situ gitu untuk terletak ya di sini kepalanya. Gak mesti boleh di sini, boleh di sana, nggak jadi masalah. Ya. Ya diperkirakan ya ini nggak apa taruh di atas ini. Iya. Nggak apa-apa boleh dibentang, nggak ada ketentuan khusus. Ya. Nah, ya usahakan di mana posisi, artinya posisi nanti apa pantatnya ini itu yang inikan dulu terlebih dahulu. Ya. Kalau bisa di model apa kayak popok begitu nanti biar mudah untuk menutup kemaluannya. Itu salah satu fungsi kapas ini. Kenapa dikasih kapas? Kalau misalkan nanti masih ada kotoran yang keluar, maka ini bisa tidak tembus kepada kain kapan. Dia meresap ke kapas. Itu salah satu fungsi kapas. Dibuat cawan bisa juga tadi. Boleh, tidak menjadi masalah. Yang jelas bisa untuk menutupi aurat si mayit. Ya. Bahkan ada yang dibuatin kain begitu, ya terus diisikan kapas. Itu juga boleh. Itu boleh. Itu tidak ada larangannya begitu. Ya. Nah, di sini nanti mana mayitnya? Iya. Mandiri lagi, Bu. Nggak apa. Nah, Ada bubuk coklat. nah, tentunya sebelum ini kan ada biasanya bubuk ya. Ya, itu bubuk dari apa? Wangi itu pokoknya. Cendana ya. Nah, tuh yang baring. Ya, baring. Nah, oh ini mayatnya panjang ya, tinggi. Nah, yes. Oh gitu. Ya ini nanti ditaburin dulu semacam cendana begitu. Atau apa saja yang bisa menggantikan itu. Ya kalau misalkan memang tidak ada. Ya. Nah ini tentu di sini ada kain panjang ya. Ini kan tadi tidak berpakaian, tidak ada ya, pakai kain panjang sini. Ya. Untuk menutup auratnya. Ya. Setelah dimandikan tadi ya. Nah, tadi kan tertutup sampai di kepalanya itu. Nah, ini tentu ini ada tadi kapas ya. Ini kan ya kita ini kan di atas kemaluannya ya untuk menutupinya. Kemudian ini tentunya kita rapatkan ya. Ya, mayatnya dirapatkan. Anggaplah ini mayatnya juga dikasih minyak wangi. Ya. Mau dikasih silakan. Kasih minyak wangi. Ya, mayatnya gitu. Kemudian sebelum kita membungkusnya, ingat ketika membungkus mayat itu tidak ada bacaan atau zikir-zikir tertentu. Enggak ada. Ya. Sebelum kita bungkus mayat ini, posisi tangan mayit ini sebenarnya tidak ada dalil harus bersedekap. Justru begini, kalau misalkan mayit ini disedekapkan, dikhawatirkan ketika
kita masukkan ke liang lahat, dikhawatirkan ininya patah. Ya, mematahkan tulang mayat seperti mematahkan pada saat dia hidup. Kita menzaliminya. Sebenarnya tidak ada harus begini. Ya. Maka ya untuk hukum asalnya kita kembalikan seperti ini. Ya, kita letakkan di sini aja. Jadi tidak ada harus seperti orang sholat. Hukumnya apa, Ustaz? Ya. Ya, yang jelas itu tidak disunahkan begitu. Ya. Namun ya karena itu sudah sesuatu yang sudah berlangsung lama, ya, maka ya kita sih kalau bisa menyampaikan, ya, diluruskan saja. Biasanya ada keluarga mayat itu sudah pasrah, menyerahkan kepada yang mengurus. Tapi ada juga yang kadang ngotot, gitu. Tapi kan kalau main masih Iya. kami kan ya harus dulu nih. Iya. Sebenarnya tidak harus digitukan. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur ini ya, ini karena tidak ada juga larangan ya dalam masalah ini. Ya, sudah kita begitukan. Tidak mungkin kita paksa kan. Apalagi kalau sudah keras. Ya, kalau sudah keras kita paksa untuk luruskan, nanti patah. Kalau sudah kondisinya begitu sudah seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan dia meninggalnya kayak di rumah sakit, biasanya kan sudah diikat ya. Diikat. Ya sudah, kalau memang keras, maka kita luruskan aja ini, ya, taruh di sini, ya. Kemudian sudah dikasih minyak wangi, kita bungkus. Memulainya dari sebelah, ya, silakan dibungkus. Ini bungkus, ini satu-satu aja, ya, satu-satu. Ini tentunya pas kita ini kita harus menjaga aurat, ya. Sambil pelan-pelan. Tapi sebelumnya sih nama. Iya, enggak apa-apa. Karena ininya sempit. Harusnya kan ya tarik masukin ke bawah. Ya. Masukin. Ini biar rapi, masukin ke bawah terus tarik ujungnya biar rapi. Ya, sebenarnya tidak mesti rapi ya. Gitu ya. Ya. Ini tentunya kita ini kan dulu. Mayanya boleh di sini, Ustaz ya. Lebih bagus ya. Boleh. Biar ininya bisa di sini. Iya, yang jelas Jadi tidak perlu di tengah ya. bagaimana caranya biar bisa menutupi semua, ya. Ya, kemudian ya sama kita tarik, masukin ke bawah, tarik ujungnya biar rapi. Ya. Antum bungkus betulan nih. Kalau langsung sekali 3 boleh juga tadi. Boleh. Antum langsung kanan 3, langsung kiri juga boleh. Aku lihat sama orang tuh dibolongi di bagian depan. Bikin baju. Ya kayak baju itu boleh. Wallahu alam, yang jelas 3 helai. Takutnya itu jadi 4. Wallahu alam. Ya enggak ada, yang jelas tidak dianjurkan begitu. Ya. Nah ini. Nah ini. Ya, sampai ke bawah ya. Nah kiri pun demikian. Ini foto kirim ke orang tuanya, marah orang tuanya. Saya. Ngikatnya kanan kiri tuh gimana, Dad? Nah, ini ada. Apa namanya? Bebas. Ditaruh sebelah sini juga nggak apa-apa, sebelah sini. Ya. Sebelah sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nanti diminta untuk dibuka, maka di posisi sebelah sini. Nah, diikat dengan kencang. Jangan kasihan kepalanya. Ya. Antum meresapi aja. Ya. Berapa jumlah ini? Nggak ada jumlah tertentu berapa. Yang jelas ada di bagian lutut. Ya. Kemudian di sini ini, ya di sini. Ya. Ya. Kemudian itu nanti di bagian kepala, ini kurang kayaknya kayak itunya. Ya cukup ya. Yang jelas di sini 1. Nah. Tuh. Nah, Kalau aslinya muka tuh ditutup. Ya kalau dia meninggal ihram, kondisi ihram,
ya itu nanti dibuka, nggak ditutup mukanya. Ya, tidak juga dikasih minyak wangi. Ya, karena dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ini kalau ada yang nulis Nggak boleh, itu tidak ada sunnahnya. Ini perlu dikasih kapas hidung. Nah kalau misalkan tadi ya di sela-sela ini nggak apa-apa dikasih kapas di sini antara ketiaknya, kemudian di anggota sujudnya, di kepalanya itu nggak apa-apa. Syekh Albani menyebutkan itu tidak apa namanya, tidak dianjurkan ya. Nanti lihat di kitab Ahkamul Janaiz, itu tidak perlu harus ditutup lubang hidungnya. Ya kecuali mungkin kalau ada cairan yang keluar di telinganya, mungkin ada darah yang keluar, ya, maka boleh ditutup, ya, ditutup, ya. Nah seperti itu nanti diikat di kepalanya ya. Ini karena mayatnya hidup, bukan mayat namanya, ya. Nah, Kalau ada yang pesan pakai kain ihram dia, kalau dia ada apa itu gimana? kain ihram, bahkan lebih bagus. Kalau bungkus pakai kain ihram lebih bagus. Lapisan ketiga atau lapisan Terus lapisan terakhir juga nggak apa-apa, nggak ada harus ini. kalau ditambah dari ini dengan kain ihram, saya tambah 2 jadi 5. Yang anunya 3 ya, 3 ya, ya. Nah mungkin kain ihram yang terakhir, yang ininya kain biasa. Kalau di kampung-kampung saya sering lihat itu laki-laki itu pakainya ini Pak. Sorban gitu Pak. Tidak ada anjurannya, ya, nggak ada anjurannya. 3 helai. Nah, kalau perempuan ada yang menyebutkan 5, ya, 5. Satunya jilbabnya, kemudian baju kurungnya 2 kan, baru kain kafannya 3, ya. Namun riwayat yang menunjukkan ini lemah, ya, lemah. Jadi kita cukup 3 saja. Nah, kemudian kalau mayatnya perempuan itu tidak perlu dihias, dikasih celak, kasih make up, kasih lipstick, ya, itu nggak ada harus seperti itu, ya. Dikasih, waduh, celak, ya, bawa aja sekalian ke salon gitu. Ya, jadi nggak ada yang seperti itu ya. Apanya? Wanginya harus wangi apa Yang jelas ya dikasih parfum. Yang wangi ataupun enggak kan sudah meninggal, bukan untuk ini. Yang dilarang itu ketika dia hidup, dia keluar rumah. Ya, kalau perempuan boleh nanti dia dikasih kain, dikasih wangian juga kain ini enggak apa-apa. Boleh. Larangan itu adalah ketika dia masih hidup. Ya, dan itu pun ketika dia keluar rumah. Ya, di dalam rumah boleh enggak wanita pakai parfum? Boleh. Ya. Yang dilarang itu adalah wanita yang keluar rumah pakai minyak wangi sehingga wanginya kecium. Itu yang tidak boleh. Ya. Minyak wangi, adapun masalah hukum alkohol, minyak itu tidak mau pakai alkohol minyak wangi enggak ada apa, ada khilaf di antara para ulama masalah itu ya. Nah, wallahu alam. Ya. Baik, sebelum kita sholatkan, ada yang mau tanyakan sampai sini? Enggak jadi masalah, boleh aja. Hah? Apanya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting yang mencium kalau perempuan ya harus mahramnya lah. Ya boleh, nggak apa. Masih yang tadi pakai kain ihram ketika umroh itu, apakah betul-betul dia lagi melaksanakan meninggalnya itu rukun-rukun umroh, apa yang sudah misalkan di hotel? Banyak terjadi kan biasanya yang meninggal itu kadang di hotel, kadang di rumah sakit, kan lagi posisi umroh. Yang jelas ketika dia kondisinya ihram, otomatis dia ihram, nanti umroh mungkin dia belum tawaf, meninggal, maka dikuburkan dengan kain ihram dia. Maksudnya, dan nanti dalam kondisi tidak ditutup kepalanya. Adapun kalau dia sudah selesai, sudah sa'i, sudah tahallul di hotel,
meninggal dibungkus seperti biasa. Ya. Kita kan kalau di sini meninggal umroh kan masih Iya. Ya. Dalam kondisi dia ihram. ihram tempatnya. Iya. Lagi ihram. Mulai dari ihram, kondisi dia ihram. Ya. Yang jelas sebelum dia selesaikan semua rukun dari umrohnya. Kalau sudah selesai tahallul sudah. Dia selesai tahallul terus meninggal. Sudah keluar dari ihramnya, sudah habis. Wallahu a'lam. Nah. Kapan itu jujur itu apakah ada ketentuan? Sepengetahuan saya tidak ada ketentuan begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin nanti yang pernah baca bisa menyebutkannya. Tapi sepengetahuan saya tidak ada. Bahkan ada seorang sahabat waktu itu dia kondisi sakit, dia ada keluarganya mengarahkan ke arah kiblat. Dia minta diubah lagi gitu posisinya. Jadi tidak mesti harus ke arah kiblat. Ya, tidak mesti. Ya. Nah, sudah ya? Ya, betul. Di kampung kami itu sering saat setelah kapan disediakan baju, celana, Waduh. Ya, nanti antum sampaikan cukup 3 lembar saja. Jadi nggak ada harus kasih celak. Tulis di sini la ilaha illallah. Nggak ada sunnahnya begitu. Nggak ada sunnahnya ya. Ya, itu tradisi. Ya, ditinggalkan aja. Ya, tradisi boleh untuk ditinggalkan kan bukan syariat. Ya tentu bagaimana kita menyampaikan. Ya, bagaimana kita menyampaikan. Ya, nah. Serang. Ini mayatnya. Jeda Ustaz, ini minum dulu Ustaz. Belum Ya. Bentar ya, Bet. Ya. Nah. Dia lagi menikmati. Boleh minum dulu. Ya, ini biar jeda dulu, ini buka dulu. Dibuka we. Iya, duduk. Nah, ini kita dulu. Istirahat mau semua ya. Ya. Kita dulu. Istirahat mau istirahat dulu. Nah, minum dulu. Ayo betul. Duduk sini, kalian. Oh.